Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aan Anengsi dengan NPM A1A180156 akan memperkenalkan produk kami, yaitu Dordar Snack. Adapun snack yang kami jual bervariasi, diantaranya ada basreng, siomay kering, dan keripik. Zaman sekarang ini penggemar makanan ringan memang begitu meluas di masyarakat, terutama bagi kalangan anak remaja. Bisnis kami merupakan bisnis yang bergerak dalam bidang makanan ringan yang bermacam-macam. Adapun untuk menjalankan usaha ini juga terbilang tidak susah karena usaha ini bisa dibilang dengan modal yang relatif ringan. Selain itu, dengan melakukan sedikit inovasi terhadap makanan ringan ini, maka kami rasa peluang usaha ini sangat menjanjikan. Adapun struktur pembagian tugas yang memegang dan bertanggung jawab di bagian tertentu, saya Nisa Dwi Pandini dan Maulina Khairunisa bertanggung jawab di bagian produksi dan pengemasan. Lalu ada Dinar Rujana di bagian admin media sosial. Kemudian ada Listia Nurkholisa di bagian keuangan. Dan yang terakhir ada Wilda Herlin Sopiani dan Aan Anengsi di bagian pemasaran. Kami juga mempunyai visi dan misi dari bisnis yang sedang kami jalankan saat ini. Visi kami yaitu menjadikan Dordar Snack sebagai cemilan khas yang terkenal dan disukai oleh semua kalangan. Kemudian misi kami yaitu memperkenalkan cemilan dengan cita rasa yang berbeda kepada masyarakat, mempertahankan rasa khas dari bahan utama, memberikan kualitas makanan yang tetap utuh saat sampai di tangan konsumen, melayani pembeli sebaik mungkin. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis pasar. Untuk segmentasi pasar, produk Dordar Snack bisa untuk semua kalangan, dimulai dari kalangan bawah sampai kalangan atas, karena harganya yang terjangkau dan praktis. Dan untuk target pemasaran yaitu dimulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Adapun strategi bisnis dari produk kami. Untuk yang pertama yaitu pengembangan produk. Produk yang kami jual kepada para konsumen dibuat beragam agar konsumen memiliki banyak pilihan alternatif seperti basreng, seperti siomay kering, dan keripik kaca. Untuk yang kedua ada penetapan harga. Kelebihan produk kami di sini yaitu produk yang bervariasi, sehingga kami menetapkan harga dapat saling bersimbiosis mutualisme. Kami juga berusaha menetapkan harga terbaik dan terjangkau dengan sasaran konsumen kita yang sebagian adalah anak-anak. Dan untuk yang terakhir yaitu kegiatan promosi. Kami melakukan promosi dengan menyebarkan iklan di media sosial dengan penjelasan produk secara maksimal, sehingga pesan yang ingin disampaikan lebih dimengerti oleh konsumen, juga menarik minat konsumen untuk membelinya. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang analisis resiko bisnis. Dalam pembisnis, kita pasti menemukan yang namanya resiko di suatu bisnis. Menjadi pembisnis itu sangat tidak mudah, tentunya kita harus mengetahui yang namanya resiko dalam berbisnis. Jadi, di setiap pembisnis itu pasti ada yang namanya resiko dalam berbisnis. Entah itu resiko dari produk kurang menarik, sehingga minat konsumen itu berkurang. Entah itu dari modal usaha yang tidak dapat dikembalikan dan pemesanan palsu dalam sistem delivery. Nah, menjadi seorang pembisnis tentunya kita harus mempunyai antisipasi. Antisipasi di sini yaitu antisipasi resiko dalam berbisnis, seperti produk dibuat dengan varian yang cukup banyak sehingga para konsumen, para pembeli itu menarik terhadap produk yang kita jual. Selanjutnya yaitu mengoptimalkan penggunaan modal yang terbatas. Dan yang terakhir, konfirmasi pesanan dengan sangat teliti. Sehingga kita sebagai pembisnis tidak menemukan yang namanya resiko dalam bisnis. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang analisis produksi. Bahan baku yang kami gunakan yaitu pertama ada keripik kaca, basreng, dan siomay goreng yang sudah siap untuk di-packing. Yang kedua ada standing pouch, yang ketiga ada stiker untuk ditempelkan di kemasan.
Nah, untuk proses produksinya yaitu kami membeli makanan di pabrik Sawargi Snack dan mengemas produk dengan standing pouch, kemudian memberikan label stiker pada kemasan dan dengan diberi nama DoorDar Snack. Untuk penjadwalan kita ambil 1 kali dalam 1 bulan dengan menghasilkan 60 pieces dan dibagi rata kepada anggota dengan jumlah masing-masing 10 pieces. Saya akan menjelaskan tentang proyeksi keuangan dan sumber pendanaan. Untuk proyeksi keuangan dan sumber pendanaan, yang pertama ada keripik kaca, siomay goreng, dan basreng dengan masing-masing ukuran 1 kg dengan total harga keseluruhan yaitu 159.000. Dan yang kedua ada pouch 2 pak dengan total harga 31.000. Dan yang ketiga ada label dengan total harga 20.000. Sumber pendanaannya dari iuran anggota kelompok sebesar 35.000 dan dikali 6 orang yaitu 210.000. Kesimpulan yang dapat diambil, alhamdulillah bisnis berjalan dengan lancar sesuai perencanaan awal yang telah ditetapkan. Dari penjualan selama 1 bulan, untuk minggu pertama terjual sebanyak 10 pitch, untuk minggu kedua terjual sebanyak 15 pitch, untuk minggu ketiga terjual sebanyak 25, dan untuk minggu terakhir yaitu sebanyak 10. Penjualan selama 1 bulan tersebut, keuntungan yang kami dapat sebesar 320.000, yaitu laba kotor dan laba bersih, dengan modal awal sebesar 210.000, dan laba bersih yang kami peroleh yaitu sebesar 110.000. Dengan keuntungan sebanyak itu, insya Allah bisnis ini bisa terus dikembangkan karena peminatnya cukup banyak dari semua kalangan. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai laporan hasil progres usaha bisnis makanan ringan kelompok kami. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.